Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang menyertai dan memelihara kehidupan kami dalam satu hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026 Jumat 10 April 2026 dari Injil Matius pasalnya yang ke-17 dimulai dari ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Kedaulatan di balik penyerahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa bahwa perjalanan hidup ini secara acak atau di bawah kendali orang-orang yang berniat tidak baik kepada kita. Namun, nats kita pada malam hari ini Matius pasalnya yang ke-17 ayat 22, kita melihat dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Yesus memberikan pengumuman yang mengejutkan tentang bagaimana nasibnya. Bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai pemegang kendali atas rencana keselamatan. Yesus mengambil waktu khusus bersama murid-muridnya untuk bagaimana murid-muridnya mempersiapkan mental pada muridnya sebelum badai penderitaan tiba. Tentu Yesus menunjukkan sisi kemanusiaannya sebagai anak manusia yang bisa merasakan sakit sekaligus otoritas surgawi sebagai Mesias. Dia akan diserahkan. Ini menyatakan bahwa ada tangan lain yang bekerja. Meski sekalipun Yudas mengkhianati, tetapi Allah Bapa menyerahkan anaknya demi penebusan dosa-dosa kita. Yesus ditangkap karena kalah. Ia menyerahkan diri karena kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, firman ini mengajarkan kita bagaimana menyadari kendali Tuhan. Saat kita merasa diserahkan dalam situasi sulit, berada di tengah-tengah kesulitan baik masalah ekonomi atau perlakuan yang tidak adil dari sesama, ingatlah bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar dari izin Tuhan. Jika Yesus saja diserahkan untuk sebuah tujuan yang mulia, maka pergumulan perjalanan hidup kita pun memiliki tujuan di mata Tuhan. Sebagaimana Yesus menyiapkan hati, Yesus tidak menyembunyikan realitas pahit dari dalam dirinya kepada murid-muridnya. Demikian juga kita dipanggil untuk memiliki iman yang realistis. Iman yang disiapkan untuk menghadapi tantangan, namun tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan takut ketika situasi menghimpit kita. Yesus telah terlebih dahulu melewati jalan penyerahan agar kita tidak sendirian di saat menghadapinya. Ketaatan yang dilakukan oleh Yesus merupakan jaminan bahwa meskipun kita berada di tangan manusia yang fana, tetapi hidup kita sebenarnya tetap berada dalam genggaman tangan Tuhan yang kekal.
Serahkanlah hidup kita ke dalam tangan pengasihanannya, karena dialah yang menjadi kendali dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Ajari kami untuk menyerahkan hidup kami, pikiran kami, kekuatan kami, apapun yang kami miliki hanya ke dalam tangan pengasihanan-Mu, agar kami dapat melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau beristirahat di malam ini, berkati kami Tuhan. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.